ini nomor absen 1 dari Prodi Ekonomi Syariah 4C akan mempresentasikan tentang ruang lingkup bisnis. Bisnis adalah serangkaian usaha yang dilakukan satu orang atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Atau bisnis juga bisa dikatakan menyediakan barang dan jasa untuk kelancaran sistem ekonomi. Kegiatan bisnis yang pertama yaitu produksi. Produksi yaitu penciptaan barang dan jasa. Yang kedua, keuangan. Keuangan adalah kegiatan mencari dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan dagang. Yang ketiga, pemasaran. Pemasaran yaitu kegiatan untuk menginformasikan barang dan jasa, mengidentifikasikan keinginan konsumen. Yang keempat, pengelolaan sumber daya manusia, yaitu kegiatan mencari tenaga kerja dan meningkatkan kemampuannya. Lingkungan bisnis itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, lingkungan intern yang memberi pengaruh langsung kepada kegiatan bisnis, yaitu pemerintah, pesaing, konsumen, asosiasi dagang, supplier, dan serikat pekerja. Yang kedua, lingkungan ekstern yang memberi pengaruh tidak langsung terhadap kegiatan bisnis, yaitu dunia internasional, ekonomi, sosial budaya, dan politik. Bisnis terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu monopsoni. Monopsoni adalah keadaan di mana satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam suatu pasar komoditas. Yang kedua yaitu pasar oligopoli, adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Yang ketiga, oligopsoni adalah keadaan di mana dua atau lebih pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam suatu pasar komoditas. Yang keempat, pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Macam sistem ekonomi. Yang pertama yaitu sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional memiliki hubungan erat dengan tradisi dan adat istiadat. Biasanya negara yang menggunakan sistem tradisional itu negara-negara yang masih sangat bergantung dengan sektor pertanian. Yang kedua yaitu sistem ekonomi pasar liberal atau bebas. Sistem ekonomi liberal atau pasar adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan seluas-luasnya pada masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi komando. Dalam sistem ekonomi komando, pemerintah memiliki kuasa penuh atau dominan terhadap kegiatan ekonomi negaranya. Sistem ini juga disebut dengan sistem ekonomi terpimpin. Yang keempat yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah gabungan dari sistem ekonomi komando dan liberal. Pada sistem ekonomi ini, baik pihak pemerintah maupun swasta memiliki peran dalam sektor perekonomian. Masyarakat memiliki kebebasan dalam sektor ekonomi, namun pemerintah juga memiliki kendali dalam sektor perekonomian. Hakikat bisnis. Bisnis adalah individu-individu yang berorientasi kepada tindakan dan memiliki motivasi tinggi yang berisiko dalam mengejar tujuannya. Sifat dan watak yang baik berorientasi pada kemajuan dan positif merupakan sifat dan watak yang dibutuhkan oleh seorang bisnis agar bisnis tersebut dapat maju atau sukses. Mengapa harus belajar bisnis? Karena melalui kegiatan bisnis, suatu perusahaan akan dapat memenuhi setiap kebutuhan dari masyarakat konsumen yang beraneka ragam, sehingga konsumen merasa terpuaskan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.